Saya akan merawat Bapak dari jam 8 sampai jam 12. Ya. Kemudian validasi dan evaluasi. Validasi apa? Validasi pasien dan validasi lukanya. Evaluasi terkait dengan keluhan yang dia rasakan terkait dengan luka. Pak, siapa namanya? Sambil melihat tanda kenali. Ya, itu validasi pasien. Ya, apa yang Bapak rasakan terkait dengan luka, Pak? Ada sakit ya, Pak? Ya, lukanya nyeri nggak? Oke. Sambil kita validasi lukanya, dilihat lukanya di mana, ya. Sehingga kita bisa mempersiapkan alat, kira-kira nanti alatnya jangan sampai kurang, bolak-balik, ya. Setelah validasi dan evaluasi kita melakukan kontrak kepada pasien, Pak. Nanti akan saya ganti balutan, ya. Waktunya kurang lebih berapa 15 menit, tempatnya di sini saja, ya. Kemudian kita lakukan atau menjelaskan kepada pasien tentang tujuan. Pak, ini balutan saya ganti karena untuk membersihkan lukanya dan mempercepat proses penyembuhan luka, ya, dengan luka operasi. Kemudian jaga privasi. Saya tutup dulu Pak, ini Pak, ya. Untuk kalau pintunya terbuka saya tutup. Kalau di ruangan minimal Pak, skaremnya ditutup. Oke. Ya, kalau sudah Pak, saya akan siapkan alat dulu Pak, ya. Kita ambil alat. Kita dorong alatnya ke dekat pasien. Ya. Apa yang harus kita lakukan di fase kerja adalah cuci tangan. Ya, cuci tangan bareng-bareng. Cuci tangan ada berapa langkah? 5. Terus mana? Terus. Setelah cuci tangan kita gunakan APD lengkap. Ingat APD lengkap. Anda tidak menyiapkan APD lengkap, ya, terutama masker, ya. Jadi kalau merawat luka itu wajib pakai sarung tangan, pakai masker, ya, menggunakan apron. Nanti kalau di ruangan disiapkan. Oke, setelah menggunakan APD lengkap, masa pasiennya pasiennya mandiri. Dengarkan, nggak usah ketawa-ketawa, nanti nggak bisa. Ya Pak. Alat itu sudah ditetapkan, kemudian posisi pasien kita beri posisi yang nyaman. Pak, ini posisinya udah nyaman belum Pak? Sudah nyaman Pak kayaknya ini. Kakinya diluruskan, ya. Karena kemudian kita nanti lihat kondisi lukanya, kemudian nanti kita pasang pengalas. Ya, harusnya pakai pelak, kalau nggak ada pakai underpad. Oke, kakinya ditekuk Pak, kanan kirinya. Disangkat pokoknya Pak. Ya. Terus tangan lagi Pak, diambil kita Pak. Ya. Miring dikit Pak, miring. Bapak kan sakit, nggak usah ini. Ya. Jangan seperti orang nggak sakit, orang ini aja bergerak sakit. Lemes Pak, lemes. Ya. Lurus Pak kakinya Pak. Bapak mau lihat lukanya enggak? Ya, kalau luka nanti ditinggikan kepala. Kalau enggak, bisa. Ya. Alat-alat yang ini digunakan itu ditetapkan. Iya, keduanya aja. Di sini ada gunting, ada pinset, anatomis ya tadi. Kemudian ada kapas alkohol. Kapas alkohol itu harus basah, ya harus pakai alkohol. Ya. Kalau membasahnya jangan diperas, ya. Pak, ini kan saya basahi Pak, ya, agak dingin-dingin saya. Iya Pak.
dingin kayak Bahaya kan. Kemudian kita gunakan pinset anatomi. Seru aja gawe. Ini cara tekniknya supaya tidak sakit. Jempol kita ke kulit kita tarik, ya. Nanti bisa bedakan antara yang tidak ditekan. Contohnya di sini, saya tidak tekan. Sakit nggak? Sakit, ya. Nih, ya, tekan kita tarik, tekan kita tarik. Ya. Biasanya kesan pertama di sini. Kalau perawatnya sadis, ya. Ya, tekan, karena itu udah rambutnya. Sakit nggak ini? Ya. Ya. Kalau orang operasi kan harus cukur bulunya, ya. Kalau misalkan ada balutan di sini, misalkan misalnya balutannya lengket ya, misalkan, ini kan anggap aja dia lengket di sini, ya. Ini kan dicabut ya. Ini biasanya balutannya 2. Ya. Kalau lengket itu jangan dipaksakan. Kita basahi dulu dengan kita buka. Baru setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, alat-alat yang tidak digunakan kita singkirkan dulu. Kita bisa melakukan pengkajian. Jadi jangan dibersihkan dulu, dikaji dulu kondisi lukanya. Ya, saat mengganti balutan yang lama sudah kita lakukan pengkajian. Apa yang dikaji? Ya, lokasi lukanya di mana? Lokasi luka di abdomen, di bagian tengah, dengan insisinya panjangnya berapa? Ya, ukur berapa saja? Ya. 13 cm, ya, 13 cm panjang. Jahitannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jahitan. Di mana pertautannya antara tepi luka dengan tepi luka? Menyatu enggak? Menyatu. Tadi yang perlu diperhatikan di balutan ini adalah sebelum ini adalah berapa eksidat yang membasahi. Ya, kalau sedikit nanti sedikit aja. Warnanya apa? Dikaji ya. Jadi sebelum mengganti tadi udah dikaji dulu balutannya. Kemudian dikaji lukanya. Ya, jadi berapa jahitannya? Kemudian tepi lukanya antara menyatu atau tidak? Ini kan jahitan, ya. Pertautannya bagaimana? Perlapping nggak, tumpang tindih nggak? Kalau tumpang tindih berarti tidak bagus, jahitnya ngawur, ya. Kemudian area sekitar lukanya ada nggak kemerahan? Merah, bengkak, nyeri, pruritus, gatal-gatal, ya. Biasanya kalau pasien dengan laparotomi biasanya ada drain. Tahu drain nggak? Selang yang diletakkan di sekitar luka. Drain, selang. Pernah lihat nggak drain? Belum, drain. Orang operasi itu ada drain untuk mengeluarkan darah, sisa-sisa dari operasi, untuk mengeluarkan darah, sisa-sisanya. Ya, dipasang drain. Ya. Kemudian apa lagi? Ajal. Oh. Apalagi yang harus dilakukan? Ya,
tepi luka sudah, area sekitar luka, ya. Apakah ada tadi kemerahan, kemudian apa bengkak, gatal-gatal, terapa lebih panas lagi atau tidak? Kalau panas kan jangan-jangan ada tanda-tanda inflamasi. Ini kan hari ketiga kan tanda inflamasi. Pasien merasakan nyeri nggak? Nyeri nggak Pak? Lokasi operasinya Pak? Ditanya, ini biasanya penyebab nyeri itu karena insisi pembedahan, ya, karena proses inflamasi, ya. Ada eksudatnya, kalau ada eksudat berarti nanti cairannya apa? Bisa saja operasi itu ada nanahnya. Begitu ada nanahnya nanti dibuka satu, ya, upheading satu, ya, diambil apa di tengah untuk mengeluarkan nanah. Gitu. Oke, setelah dilakukan pengkajian baru kita set up alatnya. Bagaimana cara set up alatnya? Alat yang akan kita gunakan kita buka. Kan alat steril nih. So, kalau ujian harus tahu. Ini harusnya packingannya nggak kayak ini masih tradisional. Rumah sakit itu sudah di pack semua. Ya, di ruang CSPD namanya. Dia dengan rapi. Ya. Ini kita keliling ya Pak. Buka, ini boleh dituangkan misalkan NaCl, ya, tuangkan dulu, ya, kalau nggak ada asisten. Kemudian nanti kasarnya dibuka, tromolnya, ya, tromol namanya, jangan nggak tahu namanya tromol apa. Kemudian setelah itu kita buka sarung tangan yang bersih. Ya. Kemudian kita gunakan sarung tangan dan nah ini 7 enggak, waduh yang itu nyokok ini 7,5 kanan, right, sempit. Ini boleh kita dari luar, ya. Karena sempit. Ini bisa bantu dari ringkal. Ini dulu, ya. Kemudian kita siapkan, kita buka semua setup. Yang anggap saya ambil dari sini tadi dari semua. Kita langsung taruh di sini yang ini sisanya. Kemudian kita lakukan pemerasan terhadap kasa yang sudah ini kan sudah dibahas dengan ACL, ya. Fungsinya untuk apa ini? Membersihkan, ya. Kalau nanti ini bukan sini, ya. Cukup 3 atau 4, ya, untuk membersihkan. Kemudian gunakan yang satunya lagi untuk membersihkan luka. Tadi membersihkan itu ada 2, ini agak dituliskan. Ada teknik vertikal, ada horizontal. Kalau yang vertikal itu kita bersihkan dari tengah luka dulu, putar begini, putar. Bukan nyeret, tapi putar. Buang. Sebelah kanan, buang. Sebelah kiri, buang. Kalau model yang horizontal itu poros dari tengah sini, dari sini, buang, buang, buang. Udah berapa tuh? Ya, lebih baik yang vertikal, lebih irit, ya. Kalau train, putar dia sirkuler, ya.
bukan begini-begini, tapi sirkuler kalau ada drain. Ya tahu drain ya? Ya kalau megang itu yang ada giginya, ya. Ya, contohnya ini nggak akan jatuh nggak, ya. Buat memainkan itu begini, ya. Bersihkan, putar, buang. Ya. Kalau mau aman ya bisa pakai pinset, bukan pinset, pakai arteri clamp juga bisa. Ya, buang. Ya. Atau dari sini boleh sisanya, tapi jangan sampai Anda memberikan dari luar ke Dalam. kalau masih kotor diulangi lagi boleh, terutama di daerah area sekitar lukanya. Ya biasanya ini banyak bukan kuman, dari plasternya itu loh, ya. Setelah itu kita ke keringkan. Keringkan dari mana? Dari tengah luka dulu. Ya, itu pol ininya, celana ini. Ya, dari tengah luka dulu keringkan ya. Ya. Terus kalau masih bisa digunakan, gunakan di daerah luar. Kalau masih basah kita ulangi lagi. Ya, sampai kering. Karena kalau masih basah takutnya nanti ketika kita pasang plaster nggak nempel. Ya. Ya. Jangan sampai ke dalam kalau tengah sudah kering. Ya. Biasanya kalau pasien itu mengalami infeksi, biasanya diberikan obat, bisa bentuk topikal salep. Kalau misalkan ini bisa menggunakan, kalau dia infeksi bisa menggunakan Trepiserum kita kasih daerah yang mengalami ada perlukaan. Ya, kemudian nanti kasa ini diolesi aja. Ya, diolesi di sini, baru ditutup. Jangan diolesi di sini, di kasarnya, supaya dia moist. Ya, supaya bisa membang. Nah, biasanya kalau di rumah sakit itu menggunakan Hipavik. Mana Hipavik? Katanya ada Hipavik. Itu kan topik yang mana? Hipavik mana Hipavik? Trioci. Oh ini. Hipavik itu menutup luka operasi, termasuk modern dressing. Ya. Ini ada vaselinnya, parafin. Ya. Gunting nanti. Ya. Jadi sesuai ukuran. Jadi diukur dulu panjang lukanya. Ya. Kira-kira berapa lebarnya, berapa panjangnya. Kalau satu kali nggak bisa ya. Pakai gunting ini. Ya. Ini namanya apa? Supratul. Supratul ya ini. Supranya. Ini ditutup lagi, steril. Kemudian kita ini ada lapisannya, ini saya pegang di bagian luar karena memang kita tarik ini supaya vaselinnya itu bisa terangkat. Ya.
caranya begini ya, supaya boleh dari bawah boleh ya. Jadi dipaskan dengan jahitannya bukan ya. Ya begini tarik, kalau kelebihan kita tekuk. Nah, cukup lah ya, baru kita gunakan kasar. Nggak usah, kalau sudah menggunakan supratul nggak usah pakai salep. Salep itu kalau tadi menggunakan kasa biasa supaya moist. Jangan menggunakan NaCl lembab, itu nggak moist ya. Sebetulnya kalau biar bagus ini yang di bawah. Dua lapis boleh. Umat kasih kuat Baru kita nanti pasang di pabrik. Nah kalau pasang baru, kalau plaster kayak gini, ini harusnya tertutup plasternya, bukan begini. Tapi harus menutupi semua. Sini. Ya. Tetapi sekarang kalau di ini harusnya ya supaya tidak terkontaminasi, supaya moist, supaya lembab. Ya. Nah, kalau pakai pabrik ya begini. Diukur dulu. Ya. Berapa panjangnya? Kemudian, jadi jangan mengukur nanti, jadi sekalian aja diukur panjangnya. Ya. Baru kita aplikasikan. Biasanya kalau bolong-bolong itu diputar lagi gitu. Biar enggak buka nih ininya, bisa menggunakan pinset bantu ya, buka nih ya. Ditempelkan yang mana dulu? Yang mana? yang udah dibuka. Ditempelkan mana? Boleh ini ya, ya. Ini tak. Kemudian kita buka. Kita menggunakan pinset ini kalau tangan susah. Ujungnya kita pegang, kemudian ujung dengan ujung kita tarik. Ya. Satu lagi, ya kalau ini nggak biasa ya nanti susah. Ya, ini tengah ya, menutupin tengah dengan ukuran yang sama. Celanakmu ini agak di bawah. Dipelorotin ke bawah. Nah. Rena.
Iya. Mau dibantuin sama Ren. Nah, kalau sudah kita tarik di bagian ujung dengan ujung supaya kuat, ya. Di plaster nggak lengket, ya. Nah, itu kita rapikan pasiennya, ya.